Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channel Berkah Tani 39. Baik sahabat YouTube, di video saya kali ini saya akan mengajak sahabat YouTube sekalian belajar ataupun berbincang bersama petani yang sukses menanam tanaman paria atau pare. Oke sahabat YouTube, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube menerima notifikasi bila mana nanti saya membuat video atau mengupload video di kemudian hari. Dukung terus channel saya supaya channel saya berkembang. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat YouTube sekalian. Inilah tanaman dari tanaman paria. Ini langsung saja kita mengobrol sama petani. Kebetulan pemiliknya ada di sini. Oke sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, Pak? Oh ya, saya Pak Njat. Panjat ini nanam apa sekarang, Panjat? Kalau nanam ada paria, ada tomat, ada cabai rawit, ada terong. Alhamdulillah, berarti segala jenis tanaman, Panjat ya? Ya, cuman sekarang yang lagi mulai panen ya tanaman paria. Alhamdulillah sekarang yang lagi panen tanaman paria. Ya. Oke Panjat, kebetulan saya kan lagi buat video nih biar sahabat YouTube sekalian, sahabat YouTube Berkah Tani 39 mengetahui ataupun kita belajar bersama-sama bagaimana cara yang baik dan benar menanam tanaman, khususnya tanaman paria atau pare. Ya. Oke Bapak Panjat, bisa dijelaskan dari awal penyemaian sampai bisa sampai seperti ini Panjat, hasilnya bisa dilihat sahabat YouTube. Ya. Maaf sambil duduk ya. Oke, siap. Sebenarnya kalau semua, bukan tanaman paria aja sih, semua tanaman sayuran yang kebetulan memang saya fokus di semua jenis hortikultura. Yang perlu paling penting diperhatikan itu pada saat olah tanah. Kenapa diolah tanah? Karena nutrisinya itu harus benar-benar siap, karena katakanlah dia itu rumah, lebar bedengan maupun jarak tanam itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tanaman apa yang kita pengen tanam. Kalau paria mungkin dari 70 cm sampai 1 meter. Pada saat olah tanah itu banyak perlakuan yang kita akan lakukan, kegiatan yang kita akan lakukan. Pertama, kita bajak, kita olah, kita tebar pupuk kandang, tebar kapur, tebar NPK kimia. Setelah itu kita semprot dengan pupuk organik cair, yang mana takutnya rata-rata nih petani-petani di kita kan menggunakan pupuk kandang itu yang belum matang. Nah, gimana caranya supaya dia terfermentasi di dalam tanah atau di lapangan, yaitu kita harus lakukan perlakuan. Nah, mungkin pada saat olah lahan sampai dibuat bedengan sampai tutup mulsa selesai, baru kita siapkan benih yang sekiranya mau kita tanam di lahan tersebut. Jadi jangan benih yang menunggu lahan, baiknya lahan yang menunggu benih masuk atau bibit masuk ke lapangan. Jadi setidaknya sambil mendiamkan tanah bedengan tadi, kita siapkan benih ya minimal 15 hari sampai 1 bulan itu bisa bagus kalau untuk ditanami gitu. Oke, jadi sebelum sobat YouTube menanam itu disarankan untuk menyiapkan lahan tanamnya dulu berarti ya? Ya. Siapkan rumahnya dulu. Panjat ini nanam berapa luas nih Panjat? Kebetulan untuk saat ini ya lumayan luas lah ya. Kalau untuk paria 7.000 meter,
Kalau campurnya tomat terong itu kita ada 3.000 meter. Jadi khusus untuk Varia luasnya 7.000 meter ya. Ya. Oke, bisa cerita Panjat dari kita buat apa media tanamnya, lahan itu Panjat bisa diceritakan habis berapa itu Panjat dari kita menyiapkan lahan aja dari 7.000 meter ya? Ya. Kalau 7.000 meter lahan yang pupuk yang saya siapkan atau bahan-bahan sarana produksi yang saya siapkan untuk dasar ya, itu ada pupuk kotoran ternak itu sekitar 400 karung, sekitar 12 tonan. Kalau untuk kimianya saya gunakan 5 kintal yang ditabur atau ditebar, kapurnya 5 kintal, dan pupuk organik cairnya secukupnya ya, bisa 10 botol sampai 20 botol. Kalau untuk mulsa saya habiskan sekitar 7 sampai 8 roll ya mulsa, dan kalau untuk benihnya saya habis 110 saset. Kalau itu biji mungkin yang ketanam ini 5.000-an batang yang ketanam. Dari 7.000 meter itu Pak? Ya, 7.000 meter. 5.000-an batang. Dikalkulasikan untuk lahan ataupun penyiapan lahan tanaman itu semuanya berapa? Itu baru penyiapan lahanannya Panjat? Ya. Habisnya itu Panjat? Kalau modal sih ya, saya hitungnya per batang tanaman rata-ratanya. Jadi saya itu 8.000 sampai 10.000 per pohon nanti modalnya. Per pohon sampai nanti bisa dipanen? Sampai selesai. Karena pada saat panen pun kita akan tetap mengeluarkan biaya. Petik 2 kali, kita kocor lagi, atau pupuk tambahan susulan kita semprot. Jadi bukan berarti perawatan itu selesai pada saat menjelang panen. Karena pada saat karena yang namanya tanaman kan ya, kalau kita ngasihnya secara terus-menerus mungkin dia juga akan menghasilkan secara terus-menerus. Jadi makanya sampai dengan umur 58 hari ini sudah petik ke-6, sudah menghasilkan 5 ton 300. 5 ton 300. Kebetulan ini yang saya guna. Sebelum nanti kita membahas soal biaya segala macam, takut nanti sobat YouTube ada yang bertanya, ini melihat tanaman ini bagus sekali gitu kan Panjat. Boleh dijelaskan ini jenis apa Panjat variannya? Kalau ini kebetulan saya yang sekarang ini yang varia opal ya. Varia opal dari Iswesit atau panah merah yang saya gunakan. Memang sebenarnya semua juga bagus untuk jenis benih varia ya, nggak ada yang jelek. Cuman kan bagi saya memilih yang sekiranya yang bagus dari yang bagus. Ya, maksudnya ketika ada produk A dia bilang bagus, tapi kita nanam yang B ternyata lebih bagus. Jadi semua bagus, cuman mungkin ada yang lebih bagus gitu kan gitu. Intinya gimana perawatannya juga ya, tetap aja bibit apapun, sebagus apapun yang diomongin orang atau yang dipromosiin dari perusahaan, tanpa kita melakukan perawatan yang benar, mengetahui kelemahan kekurangan tanaman itu sendiri, mungkin tidak akan bisa berhasil. Karena benih itu sendiri sebenarnya hanya menunjang 40% dari keberhasilan kita berusaha budidaya sayuran. Jadi yang 60% itu balik lagi ke kitanya, mengerti dan memahami kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Oke, nah itu sobat YouTube. Jadi sudah tahu kan semuanya, Panjat ini kebetulan menanam varia atau pare jenis opal yang dari apa, panah merah ya. Panjat. Nah, kita balik lagi dari waktu kita hitung dari masa penyemaian sampai Panjat sekarang sudah panen ke 6 kali dan umur tanaman baru 58 hari. 58 hari. Oke, dari masa penyemaian itu berapa hari Panjat? Kalau semayan itu maksimal kita masuk di 15 hari. 15 hari itu udah maksimal bisa pindah tanam berarti ya? Bisa pindah tanam. Nah, dari perawatan, dari penyemaian pindah tanam itu kira-kira
sampai panen pertama umur berapa hari itu Panjat? Ini umur 40 hari. 40 hari itu udah bisa panen pertama ya? Ya, udah mulai Nah, mengutin. dari situ mungkin sahabat YouTube sekalian ingin mengetahui atau ingin sama-sama belajar bagaimana perawatan dari penyemaian, dikasih apa, misalnya sampai pindah tanam dan sampai bisa dipetik atau kita bisa menghasilkan panen Panjat. Bisa dijelaskan mungkin secara singkat, padat dan jelas. Kalau untuk persemaian sih media semainya kita hanya dari tanah, dari sekitar kebun ya, dan nggak banyak. Memang kita lakukan ada perlakuan benih atau pemeraman dan kita berikan insektisida yang kayak kuriser ya. Kita rendam sehari semalam, terus kita peram sehari semalam, baru kita pindahkan ke media semai. Dari situ mungkin 6 hari kemudian baru tumbuh dicambah. Nah, dari 10 hari itu kita udah mulai melakukan pindah tanam sampai 15 hari, karena tetap nanti dia tidak akan serempak jadinya. Jadi yang mana yang tumbuh duluan kita pindahkan, karena itulah kelemahan paria pada saat kita tanam benih langsung atau tabela ya. Jadi kebanyakan katanya nggak jadi atau nggak nongol. Sebenarnya kan mungkin balik lagi ke kesiapan si lahan itu sendiri. Terus untuk perawatan saya 5 hari sekali kalau cuaca tidak hujan. Kalau hujan saya 3 hari sekali. Dan yang saya gunakan, saya lebih kuatkan di kutu-kutuan sama di fungisidanya. Kalau serangan ulet atau lalat buah ya kita lihat tinggal pengamatan saja ya. Tapi yang lebih benar-benar rutin kita di kutu-kutuan sama di fungisidanya atau serangan jamur atau bakterinya. Untuk pemupukan, kalaupun di dasar sudah ada ya NPK, kita tetap melakukan pupuk susulan. Itu sama 5 hari sekali kita kocor di pangkal batang. Nanti setelah pupuk kocoran susulan yang kelima kita pindahkan ke lubang samping, kita siapkan nih untuk kocoran selanjutnya. Dan itu kebutuhannya kita naikkan per 2 kali kocoran, kita naikkan 1-2 kilo kebutuhannya. Dan naikannya itu kita lihat kondisi atau umur tanaman juga, apakah dia masih masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Itu kita lebih kuatkan di fosfat sama nitrogennya. Terus kalau masa-masa generatif atau masa-masa menjelang dia berproduksi atau berbunga, kita robah kandungan unsur hara yang kita gunakan. Kita lebih fokus di fosfat sama kaliumnya. Dan untuk penambahan kalsium kita juga kocorkan karena lebih menjaga kestabilan pH yang ada di dalam tanah tadi supaya stabil, sehingga nutrisi yang ada dalam tanah itu bisa diserap dengan sempurna oleh tanaman. Oke, jadi itu sahabat tani penjelasan dari Bapak Njat tentang dari awal penyemaian sampai panen yang pertama. Oke, balik lagi Pak Njat, ini kan Pak Njat luas 7.000 meter ya Pak Njat, dengan tanaman jumlah kurang lebih 5.000 meter. Mungkin takut sobat tani ingin menanam, mengkalkulasikan dari awal modal sampai penghasilan tiap panen berapa, mungkin bisa dijelaskan Pak Njat? Ya, kalau keinginan saya sih mungkin Tuhan ngasih rezeki yang baik dan mengabulkan permintaan saya. Saya target ini dari 5.000-an batang itu sekitar 30 ton target saya. Ya kalau kurang lebihnya itu balik lagi ke rezeki ya. Tetap kita udah usaha, kita udah maksimalkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang saya punya. Untuk saat sekarang ya, itu sekali petik untuk 3-4 hari kisaran 1 ton. Masih alhamdulillah bersyukur banget. Dan seminggu kita bisa 2 kali petik, jadi kita bisa 2 ton lah untuk saat-saat ini ya, karena emang tanamannya juga masih muda, masih bagus, produksinya masih tinggi. Untuk harga sendiri di kisaran 5.000 per kilo, dan mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau turun pun ya jangan lah, supaya petani tetap senyum lebar. Dan berarti apa Njat ya, penghasilan yang didapatkan
kotornya mungkin Panjat ya, dari 1 minggu Panjat menghasilkan kurang lebih 10 juta ya. Kotor. Kotor itu Panjat ya. Iya. Karena kita juga kan nanti setiap minggunya itu ada kegiatan di pemupukan, di pengendalian hama penyakit, dan untuk biaya tenaga kerja juga. Nah, oke sahabat YouTube, itulah penghasilan ataupun pendapatan yang didapatkan oleh Bapak Panjat dalam waktu 1 minggu menghasilkan kurang lebih 10 juta rupiah. Langsung saja Panjat kita melihat pohonnya dan buahnya. Oke Panjat. Nah, inilah sahabat YouTube, kebetulan Panjat lagi panen. Inilah contoh buahnya, bisa dilihatkan lagi Panjat. Luar biasa buahnya ya. Luar biasa. Awas tungkul. Wah ini yang Nah, panjang nih. sahabat YouTube. Nah ini sebenarnya calon buahnya luar biasa nih, bagus Boleh nih. diperlihatkan Panjat. Bakal buah berarti ya Panjatnya. Wah nih bakal buah nih satu nih. Biasa nih. Pohonnya nih kalau disambung udah bisa sampai ke mana nih? Tuh. 1, 2 udah kelihatan tuh. Calon buah berarti ya. Dan ini kita buka di sini aja nih. Nih. Kadang Kita buka nih. pas panen Tuh, Panjatnya. udah kelihatan nih 3 nih. Luar biasa nih buahnya. Ini calon buah nih 1 nih. 2 nih. Ya. Buah. Tuh. Kita angkat calon buahnya. Dan bisa dilihat nih Pak Agus nih. Dari kalau yang kena sinar matahari full dari Daunnya. ya dari apa namanya performa tanaman juga luar biasa nih. Jadi di dalam tadi itu karena emang kurang Ya kena kurang matahari Panjat sinar ya. matahari, makanya dia kayak kuning begitu ya. Mungkin ini juga kalau ini kapan Panjat? Yang ini yang agak gede. Ini mungkin hari Minggu nih. Ini Hari udah Minggu bisa dipanen ya. udah kelihatan nih 1, 2, 3, 4 Mungkin 3 nih. hari ke depan Panjat ya. 5. Ya hari Minggu itu bisa dipanen. Tuh. Banyak yang umpat nih, bagus buahnya. Nah apalagi ini nih, kelihatan nih kayak kemarin nih. Nah, ini kita petik aja nih. Jadi harus jeli juga Panjat ya. Ya kalau Nah mungkin ini Panjat bisa dilihat. Kebetulan saya menemukan. nah ini 1 nih bener. Kalau kegedean kan kasihan pasarnya juga nggak bisa ngejual. Bisa dilihat sahabat itu. Terus bagian kan wah nih besarnya. Nah, ini bentar lagi nih belum. Perkiraan 1 buah beratnya berapa itu Panjat? Ini sekitar 3 on. 3 on ya. 3 sampai 4 on. Kalau ini ada di 4 on. 1 buah doang ya Panjat ya. Nah, jadi kita upayakan 1,3 kilo. Nah, 1,3 kilo. Nah ini 1 nih. Seperti sini. Oh belum nih. Ini kan udah kelihatan nih Pak Bos nih. 3 terus kali nongol. Wah. Ya.